rasa sok banding. Jadi saya mau tanya begini saja, mau percaya sama Imad yang ngomong kalau Habib gak ada, atau percaya sama Kiai Hasyim Asy'ari? Nah, dengan bodohnya dan liciknya si Bahar membuat sebuah judul dalam video, kalau tidak salah kurang lebihnya kalau tidak salah begini: lebih percaya Imad atau Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, disinilah yang saya maksud untuk mengadu domba warga Nahdlatul Ulama atau warga Nahdiyin. Lebih percaya Imad atau Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi saya mau tanya begini saja, mau percaya sama Imad yang ngomong kalau Habib gak ada, atau percaya sama Kiai Hasyim Asy'ari? Mau percaya sama Ustadz itu, ya, yang baru ada sekarang ini, atau mau percaya sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Mau percaya sama Imad atau sama Kiai Khalil Bangkalan? Mau percaya sama Imad atau mau percaya sama Kiai Haji Hasan Genggong? Mau percaya sama Imad atau mau percaya sama Kiai Hamid Pasuruan? Mau percaya sama Imad atau mau percaya sama Kiai Ash'ab? Mau percaya sama Imad atau percaya sama Kiai Samsul Arifin? Udah begitu aja dah. Mau bahas dari panjang lebar saya. Gini, Kiai Imaduddin itu membuat sebuah tesis ilmiah, pembahasan ilmiah, argumen yang ilmiah seputar nasab habaib yang mengaku sebagai zuriyah Nabi. Kata Kiai Imaduddin, itu belum teruji, belum terbukti secara ilmiah. Kemudian Bahar membandingkan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Ini saya khususkan di sini dulu ya. Walaupun setelah di kata-kata si Bahar di situ dibandingkan dengan Kiai Hasyim Asy'ari, dibandingkan dengan Kiai Hasan Genggong, dibandingkan dengan Kiai Khalil Bangkalan dan seterusnya, ya. Nah, begini Bahar. Itu perumpamaanmu itu perumpamaan yang licik. Itu tidak bisa dibuat perumpamaan. Tidak bisa. Kecuali begini, Kiai Imaduddin membuat sebuah tesis ilmiah seputar yang mana di situ Kiai Imaduddin meragukan nasab habaib tidak sampai kepada Rasulullah seperti yang sekarang. Kemudian ternyata dari salah satu karya Mbah Hasyim Asy'ari, ternyata dari sekian banyak karya-karya kitab yang beliau karang, yang beliau tulis, ternyata ada salah satu kitab Mbah Hasyim Asy'ari yang di situ membahas tentang nasab habaib itu sudah teruji secara ilmiah. Ada pembahasannya. Ilmiah sama ilmiah. Kalau seperti itu kasusnya, maka engkau boleh berteriak lebih percaya Imad atau Kiai Hasyim Asy'ari. Faktanya nggak seperti itu. Jadi ilmiah itu harus dengan ilmiah Bahar. Begitu. Di situ ketololannya, di situ kebodohannya, di situ kelicikannya. Jadi kalau mau membandingkan, ya, kalau mau membandingkan argumen yang ilmiah tentang Kiai Imad, yang benar itu seperti ini. Lebih percaya Kiai Imaduddin atau lebih gimana? Lebih percaya kepada argumen ilmiah Kiai Imaduddin atau kepada risalah ilmiah Hanif? Nah, itu berimbang. Sama-sama dalam ranah ilmiah. Kiai Imad membuat sebuah pembahasan ilmiah, kemudian Hanif membuat sebuah risalah ilmiah bantahan terhadap syubhat Imaduddin Utsman. Hanif ya, saya sedang mempraktekkan ilmu dari Hanif yang mungkin diturunkan dari orang mertuanya yang bernama Rizik gitu. Ternyata udah ada balasan kepada Kiai Imad. Jadi udah sama-sama dua ya. Pertama Kiai Imaduddin, kemudian dibalas oleh Hanif, kemudian dibalas lagi oleh Kiai Imad, kemudian dibalas lagi oleh Hanif, kemudian dibalas lagi oleh Kiai Imad. Di video yang lama saya udah bilang ke Hanif itu, Bang Hanif, pakai adab, sopan santun. Kiai Imaduddin itu jauh lebih tua dari Anda. Kalau Anda tidak mau manggil Kiai, panggil Ustadz Imaduddin.
Haji Imaduddin, Pak Imaduddin, atau apalah gitu. Tapi tetap di yang kedua itu bingkisan lebaran untuk Imaduddin Usman, tanpa ada embel-embel ya. Jadi wajar dong saya curiga kalau itu ajaran khas mertuanya yang bernama si Rizik ya. Saya lagi coba praktekkan itu ya. Begitu juga dengan ajaran Syubahar. Praktekkan di situ bukan berarti saya pegang teguh ilmunya. Supaya apa? Saya pengen supaya mereka merasakan, bagaimana sih rasanya ketika orang menyebut nama kita tidak ada adab, tidak ada sopan sama sekali. Kiai Khalil Bangkalan, nggak usah saya deh yang ngomong, yang kalian aja yang jawab. Kiai Khalil Bangkalan cinta sama Habaib atau tidak? Kalau cinta berarti percaya apa tidak? Kiai Khalil Bangkalan itu beliau cinta sama Habaib nggak milih-milih, nggak kayak orang sekarang. Orang sekarang cintanya milih-milih. Habib yang tenar dicinta. Saya cuma mau cinta sama Habib Bahar aja. Kalau bukan sama Habib Bahar, Habib Rizik, saya nggak mau cinta. Salah. Saya cuma mau cinta sama Habib yang lembut saja. Kalau Habib yang keras-keras, saya nggak mau cinta. Salah. Yang benar itu mau Habib besar, mau Habib kecil, mau Habib tua, mau Habib muda, mau Habib tenar, mau Habib nggak tenar, mau Habib bagaimanapun tetap cinta. Seperti sama itu yang diajarkan sama Syekhona. Saya paham cara memahami dan menghormati cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah yang model bagaimana? Ada cucu Rasulullah yang betul-betul berjuang untuk agama Allah, hartanya, jiwanya, nyawanya diinfakkan untuk agama Allah. Ada cucunya Rasulullah yang untal cari duit di agama Islam. Ada cucu amplop, ada. Cucu yang mana ini? Nggak ada. Saya ngerti cara memuliakan cucu-cucu Rasulullah, saya paham. Saya sering bantu Robitoh ya, kaum-kaum yang di bawah naungan Robitoh saya sering, cuman nggak diupload. Pernah ngupload sekali ribut, jadi akhirnya nggak diupload. Saya ngerti bagaimana cara memuliakan, dan saya bukan teori, saya orangnya bukan teori. Memuliakan orang, membantu orang, itu bukan teori kalau saya. Nggak peduli orang Arab, orang Jawa, orang Madura, orang Cina, kalau dia butuh bantuan dibantu. Bedah rumah, infak beras, nggak peduli. Nggak ada saya melecehkan Habib, itu nggak ada. Tergantung. Abu Jahal juga pamannya Rasulullah, Abu Lahab juga pamannya Rasulullah, dilaknat sama Allah. Tabat yada Abi Lahabi wa tab, binasa kedua tangan Abu Lahab. Gak usah taklid buta, gak usah ngajari saya. Saya paham ulama Habib mana yang perlu dipatuhi, mana yang perlu disungkani, mana yang perlu dicium tangannya. Saya tahu yang model bagaimana. Gak ada. Orang yang mulia di sisi Allah itu iman dan takwa. Bahkan di Al-Quran Allah nggak segan-segan mengatakan ulama siapapun yang menukar ilmunya dengan dunia, dia seperti anjing, kata Allah. Patek kalau orang Madura bilang, asu jare wong Jawa. Wes paham? Gak usah ngajari saya. Bukan sombong saya ngerti. Mau tak cium kakinya, delosor di kakinya saya mau, kalau dia benar.